Tugas ketiga, hendaknya seorang pembimbing tidak membiarkan ada kekurangan dalam membimbing murid, dengan mencegahnya mengambil posisi atau jabatan sebelum benar-benar layak. Juga dengan menghindarkannya dari sibuk mempelajari ilmu yang mendalam, sebelum menyelesaikan yang lebih dasar dan jelas. Kemudian mengingatkannya, bahwa tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan mencari kekuasaan, kemegahan, atau persaingan, dan menguatkan keburukan tujuan duniawi tersebut dalam dirinya sebaik mungkin. Sebab, ilmu yang diajarkan oleh seorang alim yang fasik, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jika seorang guru mengetahui bahwa muridnya hanya mencari ilmu demi dunia, ia harus melihat jenis ilmu yang dipelajari murid tersebut. Jika itu adalah ilmu perbedaan pendapat dalam fikih, debat dalam kalam, atau fatwa dalam perselisihan dan hukum, maka guru harus mencegahnya. Karena ilmu-ilmu ini bukan termasuk ilmu akhirat. Dan ilmu-ilmu tersebut juga bukan bagian dari ilmu yang disebut dalam perkataan. Kami mempelajari ilmu untuk selain Allah, tetapi ilmu itu menolak kecuali untuk Allah. Ilmu yang dimaksud dalam perkataan itu adalah ilmu tafsir, hadis, dan ilmu akhirat yang dipelajari oleh generasi awal. Dan ilmu tentang sifat-sifat jiwa serta cara memperbaikinya. Jika seorang murid mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan tujuan dunia, tidak masalah jika dibiarkan, karena ilmu ini dapat menumbuhkan keinginan untuk berdakwah dan menarik pengikut. Namun, ia mungkin akan tersadar di tengah atau akhir perjalanan, karena dalam ilmu tersebut terdapat pelajaran tentang rasa takut kepada Allah Ta'ala, penghinaan terhadap dunia, dan pengagungan akhirat. Hal ini dapat membawanya ke jalan yang benar di akhirat, hingga ia mengambil pelajaran dari nasihat yang ia berikan kepada orang lain. Keinginan akan penerimaan dan kedudukan menjadi seperti umpan yang disebarkan di sekitar perangkap untuk menangkap burung. Allah telah menciptakan syahwat pada hambanya agar manusia tetap melanjutkan keturunan. Dan dia juga menciptakan keinginan akan kedudukan sebagai sebab untuk menghidupkan ilmu. Hal ini diharapkan terjadi dalam ilmu-ilmu ini. Adapun ilmu yang murni tentang perbedaan pendapat, debat dalam kalam, dan cabang-cabang ilmu yang aneh, hanya akan menambah kekerasan hati jika dipelajari secara eksklusif dan mengabaikan ilmu lainnya, dan membuat seseorang lalai dari Allah Ta'ala, terus-menerus dalam kesesatan, dan mengejar kedudukan. Kecuali jika Allah Ta'ala menyelamatkannya dengan rahmatnya, atau ia mencampurkan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Tidak ada bukti yang lebih kuat untuk ini selain pengalaman dan pengamatan. Maka perhatikanlah, ambillah pelajaran, dan renungkanlah agar engkau dapat melihat kebenaran ini pada manusia dan negeri. Allah lah yang memberi pertolongan. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu pernah terlihat sedih. Ketika ditanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Kami telah menjadi tempat perdagangan bagi anak-anak dunia. Mereka belajar kepada kami, lalu setelah belajar, mereka menjadi hakim, pegawai, atau pengelola harta." Tugas keempat. Salah satu kehalusan dalam seni mengajar adalah menegur murid dari akhlak buruk dengan sindiran sejauh mungkin, tanpa secara langsung menyatakannya. Dengan cara yang penuh kasih sayang, bukan dengan cara mencela. Karena teguran langsung bisa merobek tirai kehormatan, membuat murid berani menentang, dan membangkitkan semangat untuk terus bersikeras. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pembimbing semua pengajar bersabda, "Jika manusia dilarang memecahkan kotoran unta, mereka akan memecahkannya dan berkata, 'Kami tidak dilarang kecuali karena di dalamnya ada sesuatu.'" Hal ini diingatkan melalui kisah Nabi Adam dan Hawa alaihi salam, serta larangan yang diberikan kepada mereka. Kisah ini tidak disebutkan hanya untuk diceritakan, tetapi untuk diambil pelajaran darinya. Selain itu, sindiran juga menarik jiwa-jiwa yang mulia dan pikiran-pikiran cerdas untuk memahami maknanya. Ini memberikan kegembiraan karena menyadari maknanya dan mendorong keinginan untuk mempelajarinya, sehingga murid mengetahui bahwa hal tersebut tidak luput dari pemahamannya. Tugas kelima. Seorang pengajar yang menghususkan diri pada suatu cabang ilmu, tidak boleh merendahkan ilmu lain di mata muridnya. Seperti seorang guru bahasa yang biasanya merendahkan ilmu fikih, atau seorang guru fikih yang biasanya merendahkan ilmu hadis dan tafsir, dengan mengatakan bahwa ilmu tersebut hanyalah berupa hafalan dan penyampaian, seperti pekerjaan orang tua, tanpa melibatkan akal. Seorang guru ilmu kalam biasanya menjauhkan murid dari fikih, dengan mengatakan
bahwa itu hanya cabang ilmu dan membahas hal-hal seperti haid perempuan. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan pembahasan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih? Sikap-sikap ini adalah akhlak tercela bagi seorang pengajar dan harus dihindari. Seorang guru yang mengajarkan satu cabang ilmu harus memberi kesempatan kepada murid untuk mempelajari cabang ilmu lainnya. Jika seorang guru menguasai beberapa cabang ilmu, ia harus memperhatikan tahapan dalam meningkatkan pemahaman muridnya dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tugas ke-6. Hendaknya seorang guru membatasi pelajaran kepada murid sesuai dengan tingkat pemahamannya dan tidak menyampaikan sesuatu yang melampaui akalnya. Karena hal itu dapat membuatnya menjauh atau membingungkan akalnya. Hal ini meneladani pemimpin umat manusia, yaitu Rasulullah SAW yang bersabda, "Kami para nabi diperintahkan untuk menempatkan manusia sesuai kedudukan mereka dan berbicara kepada mereka sesuai dengan tingkat akal mereka." Hendaknya guru menyampaikan kebenaran ketika mengetahui bahwa murid mampu memahaminya dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang menyampaikan pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak dapat dipahami oleh akal mereka, kecuali hal itu menjadi fitnah bagi sebagian mereka." Ali radhiyallahu anhu berkata sambil menunjuk ke dadanya, "Di sini terdapat ilmu yang begitu banyak, jika saja aku menemukan orang yang mampu membawanya." Ia berkata benar, karena hati orang-orang yang soleh adalah kuburan bagi rahasia-rahasia. Maka, seorang alim tidak boleh menyampaikan semua yang ia ketahui kepada setiap orang. Ini berlaku jika murid dapat memahaminya tetapi tidak mampu mengambil manfaat darinya, apalagi untuk hal yang tidak dapat ia pahami. Isa alaihi salam berkata, "Janganlah menggantungkan permata di leher babi, karena hikmah lebih baik daripada permata, dan orang yang membencinya lebih buruk daripada babi." Karena itu, dikatakan, berikan kepada setiap hamba sesuai dengan ukuran akalnya, dan timbanglah dengan neraca pemahamannya, agar engkau selamat darinya dan ia dapat mengambil manfaat darimu. Jika tidak, akan muncul penolakan karena perbedaan standar. Seorang alim ditanya tentang sesuatu, tetapi ia tidak menjawab. Lalu yang bertanya berkata, "Apakah Anda tidak mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, ia akan datang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api?" Ia menjawab, "Tinggalkan tali kekang itu dan pergilah. Jika ada orang yang memahami ilmu ini dan aku menyembunyikannya, maka biarlah ia memasangkan tali kekang itu padaku. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Ini sebagai peringatan bahwa menjaga ilmu dari orang yang akan merusak dan menyalahgunakannya adalah lebih utama. Memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak, tidak kurang buruknya daripada menahan ilmu dari orang yang layak. Tersebut dalam sebuah syair, "Apakah aku akan menaburkan mutiara di hadapan kawanan ternak, lalu menjadi orang yang menyimpan sesuatu untuk para penggembala domba? Karena mereka tidak mengetahui nilainya, aku tidak akan mengalungkan mutiara ini pada ternak. Jika Allah yang maha lembut memberikan kelembutannya, dan aku menemukan orang yang layak menerima ilmu dan hikmah, aku akan menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan balasannya. Jika tidak, aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri dan merahasiakannya. Barang siapa memberikan ilmu kepada orang bodoh, ia menyia-nyiakannya. Dan barang siapa menahan ilmu dari orang yang layak, ia telah berbuat zalim." Tugas ke-7. Seorang murid yang lemah pemahamannya, sebaiknya diajarkan hal-hal yang jelas dan sesuai dengannya, tanpa menyebutkan rincian yang rumit, dan rincian tersebut disimpan untuknya, karena hal itu dapat mengurangi keinginannya terhadap hal-hal yang jelas dan mengacaukan hatinya. Dan ia akan berpikir bahwa guru sengaja pelit menyembunyikan ilmu darinya. Karena setiap orang menganggap dirinya layak untuk semua ilmu yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang tidak merasa puas dengan Allah terkait kesempurnaan akalnya. Bahkan orang yang paling bodoh dan paling lemah akalnya adalah yang paling bangga dengan kesempurnaan akalnya. Dari sini diketahui bahwa seseorang dari kalangan awam yang terikat dengan syariat memiliki keyakinan yang kokoh yang diwariskan dari para salaf tanpa tashbih dan tanpa takwil, serta memiliki niat baik, dan jika akalnya tidak mampu memahami lebih dari itu, maka keyakinannya tidak boleh diganggu. Sebaliknya, ia harus dibiarkan dengan pekerjaannya, karena jika takwil-takwil hal yang nyata disebutkan kepadanya, maka ikatan awamnya akan lepas.
dan ia tidak akan mampu terikat dengan perdebatan, sehingga penghalang antara dirinya dan dosa akan hilang. Dan ia akan berubah menjadi setan pemberontak, yang menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Ilmu-ilmu mendalam tidak boleh dibahas dengan orang awam. Mereka cukup diajarkan ibadah dan kejujuran dalam pekerjaan yang mereka geluti. Dan hati mereka harus dipenuhi dengan keinginan terhadap surga, dan ketakutan terhadap neraka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jangan membangkitkan keraguan dalam hati mereka, karena keraguan itu mungkin melekat di hatinya, dan ia akan kesulitan mengatasinya, sehingga ia akan celaka dan binasa. Singkatnya, pintu perdebatan tidak boleh dibuka untuk orang awam, karena hal itu akan mengganggu pekerjaan mereka, yang menjadi dasar kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup para ahli. Tugas ke-8. Seorang guru harus mengamalkan ilmunya, sehingga perbuatannya tidak bertentangan dengan ucapannya. Karena ilmu dipahami dengan penglihatan hati, sedangkan perbuatan dipahami dengan penglihatan mata, dan orang yang mengandalkan penglihatan mata lebih banyak. Jika perbuatan bertentangan dengan ilmu, hal itu akan menghalangi petunjuk. Barang siapa mengambil sesuatu, tetapi mengatakan kepada orang lain untuk tidak mengambilnya karena itu racun mematikan, maka orang akan mengejek dan menuduhnya. Dan hal itu hanya akan menambah keinginan mereka terhadap apa yang dilarang. Mereka akan berkata, seandainya itu bukan yang paling baik dan paling lezat, ia tidak akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Perumpamaan seorang guru terhadap murid-muridnya adalah seperti pola pada tanah liat dan bayangan dari tongkat. Bagaimana tanah liat bisa memiliki pola jika tidak ada pola padanya? Dan bagaimana bayangan bisa lurus jika tongkatnya bengkok? Karena itu, dikatakan, jangan melarang suatu perbuatan tetapi engkau sendiri melakukannya. Sungguh memalukan jika engkau berbuat demikian. Allah Ta'ala berfirman, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, tetapi kamu melupakan dirimu sendiri? Karena itu, dosa seorang alim atas maksiatnya adalah lebih besar daripada dosa orang bodoh. Karena kejatuhannya dalam dosa akan diikuti oleh banyak orang, yang juga tergelincir karena menirunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, ia akan menanggung dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya. Karena itu, Ali radhiyallahu anhu berkata, punggungku dipatahkan oleh dua jenis orang, yaitu seorang alim yang rusak, dan seorang bodoh yang rajin beribadah. Orang bodoh menipu manusia dengan ibadahnya, sedangkan orang alim menipu mereka dengan keburukannya. Allah Maha Mengetahui.